Selamat sore guys, selamat ketemu kembali dengan saya di channel Muhammad Bangkur atau kreator jenius. Pada sore hari ini saya akan coba sedikit memberikan tutorial tentang pembuatan alat kompresor sederhana dari barang bekas yang memanfaatkan limbah bekas ya. Kami ngambil dari kompresor kulkas bekas. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan adalah yang pertama ini kompresor kulkas bekas minyak Panasonic. Kemudian yang kedua tabung freon bekas. Ini saya cari di tukang servis AC, Rp10.000. Kemudian selang air tukang ini kita cari di harganya 1.500 1 meter. Kemudian ada selang yang agak kuat sedikit lah, keperluannya mungkin hanya sedikit sekali, keperluannya segini aja sudah cukup ini. Kemudian yang ketiga pentil sepeda motor. Dan yang keempat kopler pompa sepeda motor ya. Oke, akan coba kita jelaskan cara pembuatannya. Yang pertama kita perhatikan adalah kompresor ini mempunyai 3 pipa yang menonjol keluar ya. 1, 2, 3. Ini kalau masih aktif, masih hidup, dia akan setiap kita colokkan listrik akan bergetar. Kemudian selang ini akan mengeluarkan atau menghisap udara, sedang yang ini adalah untuk mengeluarkan. Kalau yang ini sebenarnya kalau di kulkas yang masih hidup adalah untuk pengisian freon itu sendiri. Jadi yang akan kita manfaatkan adalah daya dorong yang ditimbulkan oleh kompresor bekas sebagai alat untuk membuat kompresor untuk ngecat ataupun untuk ini nambah angin di ban, baik ban mobil maupun ban sepeda motor. Yang kedua tadi freon, tabung freon bekas. Ini kalau kita beli itu masih ini ya, kita masih ada kerannya ini. Kalau bisa cari yang masih ada kerannya ini. Kemudian pipa lubang kecil. Ini saya ambil dari kawat olor sepeda motor. Kawat olor untuk kopling atau gas, yang penting ada kawat yang ada setelannya itu. Kawatnya masuk di lubang ini, lubangnya. Kalau ini meteran, ini nggak dipakai nggak apa-apa. Nah ini juga agak sulit mencarinya. Jadi saya sarankan kalau nggak dipakai juga tidak ada kendala. Oke, cara kerjanya yang pertama persiapanlah adapternya. Adapter ini berupa selang dan ventil. Ya, ventil seperti ini sudah kita potong, dan potongannya kita masukkan. Yang bagian ada ventilnya ini kasih di luar, yang lubang dikasih di dalam, dimasukkan, diikat atau diklem. Kemudian yang adapter ini kita masukkan ya, pipa yang kita las tadi, yang kita lubang, kita las sebagai alat pengisi, tempat pengisian kita masukkan ya. Oke, kita masukkan ya, sudah kita masukkan. Kalau ada klem, diklem.
Kalau nggak ada ya ikat pakai karet pun nggak apa-apa, tidak ada masalah, karena kita hanya memanfaatkan sesuatu yang sudah tidak dipakai lagi untuk bisa kita pakai untuk keperluan kita sehari-hari. Oke, ini sudah jadi. Untuk aplikasinya sekarang, aplikasinya kita ambil selang ya. Ini ujung selang yang satu kita masukkan ke alat kompresor yang tugasnya tiup, yang kalau dinyalakan akan keluar angin. Kita ambilkan dari sini ya, sudah. Kemudian ujung selang tadi kita kasih kopler pompa sepeda motor ya, karena ini memakai pentil beda. Kenapa kita pakai pentil? Harapannya kalau ini kita lepas, angin tidak bisa keluar melalui sini, tapi waktu kita ngisi dia akan bisa masuk. Oke, kita masukkan. Kemudian ini sebenarnya sampai sini aja. Ini sudah kita kasih selang untuk keluar. Nah, ini sudah selang keluar, yang ujungnya nanti bisa untuk kopler sepeda motor, pengisian ban baik itu mobil atau sepeda motor. Yang kedua, bila menggunakan sprayer cat ini juga bisa kita pakaikan untuk sebagai tempat keluarnya. Kemudian yang selanjutnya tinggal colok listriknya. Kita pegang, ini ada getaran, jadi kalau ini bergetar hidup, kemudian di ujung outputnya dia akan ada angin. Angin inilah yang kita manfaatkan untuk mengisi tabung ini. Oke, kalau saya lengkapi dengan meter biar kita tahu seberapa sih isi dari tabung ini ya. Oke, kita tunggu gas pengisiannya. Waktu mengisi usahakan keran tertutup ya, biar angin tidak keluar lewat pengeluaran. Kita tutup, kita tunggu pengisiannya. Oke ya, ini bekas, ini kalau nggak ada ya mau nggak mau beli. Jadi 10.000, ini bekas rosokan, kebetulan punya saya sendiri. Kalau di tempat rosok nggak tahu harganya berapa. Cuma itu aja guys, sama ini selang sebelumnya tadi ya, adapter ini perlunya. Ini carikan yang kuat, yang tahan, karena ini menahan angin juga. Itu akan kembali ditahan oleh pentil. Ini juga harus kuat. Oke, sambil kita tunggu pengisiannya. Ini baru satu ya, skala 1. Oke, akan coba kita coba ambilkan cat ya, untuk uji coba sprayernya. Oke ya, kita amati sudah di angka 55. Ini kita lepas pentilnya, tapi anginnya masih ya. Itu untuk apalah tadi gunanya pentil seperti itu ya. Oke, sekarang coba kita aplikasikan. Nah, ini reel. Kita aplikasikan untuk pengecatan.
Oke ya, kita aplikasikan, kita buka dulu kerannya. Oke ya, coba kita aplikasikan penyemprotan. Oke ya, nanti bisa dipakai untuk penyemprotan. Tutup, kalau kita tidak pakai ya tutup kembali kerannya. Isi lagi juga. Kita coba media yang lain, Pak, kita hidupkan kembali kerannya. Oke ya, jadi bisa dipakai untuk pengecatan. Oke, ini tadi penggunaan. Kalau kita tidak pakai, kita tutup kembali. Untuk menutup seperti biasa ke arah kanan, menutup arah kiri, arah kiri buka ke arah kanan, nutup betul ya, seperti mengencengi baut. Untuk kelebihan dari sistem ini, yang pertama itu tidak berisik sama sekali. Jadi kalau kita nyemprot baik malam ataupun kapan saja tidak ada suara yang ditimbulkan. Kemudian untuk kelemahannya dari segi pengisian, karena kita hanya mengandalkan kompresor kulkas yang agak lambat ngisinya, sehingga untuk mengisi ini juga agak perlu waktu yang lumayan.
Oke, bisa dijadikan referensi bagi kita-kita yang mungkin low budget. Ini tuh bisa untuk membawa mobil sekalipun bisa, untuk membawa sepeda motor apalagi ya. Jadi walaupun dengan apa adanya ini, kita bisa memanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke teman, terima kasih sudah